Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam yang indah ini kita akan mengkaji suatu pertanyaan dari sahabat kita yang kami beri judul Kebangkitan Manusia selepas kematiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada salah satu sahabat bertanya, Kang Mas, apakah kenyataan hari kebangkitan itu? Apakah nanti setelah kita mati dibangkitkan lagi tubuh ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya kutipkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Bagaimana mungkin kita bisa ingkar kepada Allah sementara hidup ini Allah? Bagaimana mungkin kita ingkar kepada Allah sedang kuasa ini adalah kuasa Allah? Bagaimana mungkin kita ingkar kepada Allah sesungguhnya kita ini adalah mati? Dan bagaimana mungkin kita
ingkar kepada Allah. Sesungguhnya kita manusia itu sebenarnya tak ada, gaib, tak nyata dan tak jelas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayatnya sudah jelas. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu itu sesungguhnya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia akan mematikan kamu. Dan akan menghidupkan kamu kembali. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi inilah yang dimaksud mati 2 kali dan hidup 2 kali. Maknanya ketika manusia belum dicipta, diproses oleh Allah, maka manusia itu tak ada. Manusia itu gaib. Manusia itu mati. Jadi kalau dimaknai secara sudut pandang syariat, ketika manusia dimatikan 2 kali, dihidupkan 2 kali, maknanya ketika manusia saat inilah hidup yang pertama. Jadi pemahaman dari sudut pandang syariatnya, pengertian saya dan kita semua saat kita belum bertuhan di hati kita, maka kita mengira hidup yang pertama ini adalah ketika saat inilah hidup yang pertama. Kematian yang pertama adalah sebelum kita dicipta. Dan kematian yang 2 ketika syakaratul maut tiba, datanglah kematian atas tubuh kita. Kemudian disiksalah kita di dalam azab kubur sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat kita dibangkitkan lagi seperti kecambah. Maknanya badannya yang bangkit seperti kecambah. Itulah kehidupan yang kedua. Selama ini kita memahami seperti demikian. Kemudian digiringlah manusia ke alam barzah. Digiringlah manusia ke alam hisab timbangan. Digiringlah manusia di dalam Siratal Mustaqim. Digiringlah manusia ke dalam neraka. Dan digiringlah manusia ke dalam surga. Dan nikmat yang termulia, tertinggi, yang sempurna di dalam surga itu adalah menyaksikan wajhullah. Itulah pemahaman kita selama ini ketika kita belum bertuhan di hati kita. Maknanya yang ada, maknanya yang wujud, maknanya yang hidup, maknanya yang berkuasa atas diri kita selama ini masih dikuasai oleh iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita. Maka pemahamannya tentang ayat Allah Al-Baqarah ayat yang ke-28 ini seperti demikian. Jadi seolah-olah Allah di dunia ini tidak ada. Yang ada hanyalah diri kita. Diri manusianya yang paling wujud melebihi wujudnya Allah. Diri manusia kita lah yang lebih hidup daripada hidupnya Allah.
Diri manusia kita lah yang lebih berkuasa dari kuasanya Allah. Diri manusia kita lah yang merasa bisa berkehendak serta bisa berdaya upaya daripada daya upayanya Allah selama ini. Seolah-olah di dunia ini tidak ada Allah. Adanya Allah nanti ketika berakhirnya seluruh perjalanan, yakni di dalam surga, bisa menyaksikan wajhullah. Itulah pemahaman kita selama ini. Bila memang benar pemahaman kita selama ini, bila di dalam dunia ini, di kehidupan ini, Allahnya tak ada, Allahnya gaib, nanti Allahnya akan wujud di surga nanti. Lalu buat apa kita nyembah Allah selama ini? Lalu buat apa kita bertuhankan kepada Allah selama ini? Sementara Allahnya tak ada. Sementara Allahnya gaib. Sementara Allahnya tak hidup. Sementara Allahnya tak kuasa atas diri kita sendiri selama ini. Lalu buat apa kita bertuhankan Allah? Sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita, hawa nafsu kita sendiri. Semua hanyalah angan-angan saja. Inilah bukti bahwa selama ini kita tak beriman kepada Allah. Kenapa kita tak beriman kepada Allah? Karena kita lebih mengimani hawa nafsu kita sendiri. Karena kita lebih mengimani iblis dan setan yang bersekutu dengan diri kita selama ini. Yang tak mau, yang tak rela, yang tak ridho sujud kepada keadaannya. Jadi kita, hawa nafsu kita, iblis dan setan tak rela dan tak ridho bila dikatakan dirinya tidak ada. Yang ada hanya hawa nafsunya daripada Allah di hatinya. Berarti kita selama ini belum dikatakan Islam di sisi Allah. Kenapa? Karena di dalam hati kita Allahnya tak ada. Allahnya tak nyata. Allahnya tak wujud. Allahnya tak hidup. Allahnya tak berkuasa sedikit pun terhadap kita selama ini. Dan kita selama ini tidak terasa telah mentuhankan diri kita sendiri di dalam hati kita daripada mentuhankan Allah yang selama ini kita gembar-gemborkan. Inilah bukti nyata, jelas, nampak, logika bahwa kita selama ini masih ateis, tidak bertuhan kepada siapapun, bahkan kepada Allah pun, kecuali bertuhankan kepada iblis dan setan sebagai sekutu-sekutunya hawa nafsu kita sendiri selama ini yang mengadamkan Allah di hati kita, mentiadakan
Allah selama ini di hati kita. Inilah bukti yang jelas bahwa kita selama ini Islamnya hanya dusta belaka. Islamnya hanya sebagai identitas palsu saja. Islamnya hanya nyembah, hanya mengabdi pada kata-kata Islam. Bukan mengabdi kepada apa makna dari Islam itu sendiri, yakni selamatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hati kita sudah terpatri di dalam beragama Islam secara tulisan saja. Kita tidak memahami makna Islam itu sendiri. Akhirnya agamanya agama hawa nafsu. Agamanya setan dan iblis yang selalu mengajak kita mensekutukan wujudullah, yang selalu mengajak kita mensekutukan hidupnya Allah, yang selalu mengajak kita mensekutukan kekuasaan Allah, yang mengajak kita untuk mensekutukan kehendak daya upayanya Allah dengan diri manusia kita. Jadi istilahnya wayang telah menjadi sang dalang, makhluk telah menjadi sang Khalik, hamba yang telah menjadi Tuhan selama ini. Coba cek, coba hayati itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna hari kebangkitan itu sudah diceritakan di dalam surat Al-Baqarah, yakni ayat yang ke-28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepada kamu dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Mari kita bongkar ayat ini. Hakikatnya, logikanya sebenar-benarnya. Jadi yang dimaksud kematian manusia yang pertama adalah ketika manusia belum diproses cikal bakal kejadiannya yang dari tanah. Maknanya manusia belum berupa apa-apa, manusia belum berupa siapa-siapa. Ingat dan ingatlah usia kita. Seumpama saya 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena saya 50 tahun yang lalu tak ada. Karena saya 50 tahun yang lalu mati. Karena saya 50 tahun yang lalu gaib. Inilah hakikat kematian
yang diceritakan, yang dihabarkan oleh Allah kepada kita semua di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-28 itu. Kemudian Allah menghidupkan kita. Jadi Ruhullah, uripe Allah telah menguripi, telah menghidupi, telah menghayati, telah meniupkan rohnya di dalam cikal bakal badan ini, yakni di dalam tanah. Jadi proses demi proses dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, menjadi dimakan oleh cikal bakal calon kedua orang tua kita. Meskipun waktu itu kedua orang tua kita masih bayi, masih kecil, belum balik, cikal bakal kedua orang tua kita memakan diri kita, memakan hasil dari tumbuh-tumbuhan, yakni sayuran, buah-buahan dan padi, sehingga terproseslah dari saripati makanan itu menjadi sel sperma dan sel telur kepada calon-calon kedua orang tua kita. Kemudian saat kedua orang tua kita bertemu dan bersatu padu, maka diperjalankan lagi dari sel telur dan sperma menjadi gumpalan darah. Jadi kita dihidupkan dari tanah, diperjalankan sampai menjadi gumpalan darah. Diperjalankan lagi, dihidupkan lagi, dimakan minumi lagi, dijaga lagi, dipelihara lagi, dicukupi lagi, dikasih sayangi lagi, menjadi gumpalan daging, menjadi janin, dan menjadi bayi yang suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hidup yang pertama saat dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Maknanya kehidupan inilah kehidupan yang suci. Maka dihidupkannya lah kita oleh uripe Allah yang suci, bersih dari pengakuan diri kita. Itulah manusia dihidupkan oleh Allah, kehidupan yang pertama. Maknanya meskipun kelihatannya hidup, tapi manusianya tak ada. Tapi manusianya gaib, tapi manusianya tak wujud, tapi manusianya tak hidup. Yang ada hanyalah uripe Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Itulah perjalanan uripe Allah beserta cikal bakal badan kita dari tanah sampai menjadi bayi. Jadi perjalanan ini perjalanan jiwa dan raganya Allah. Perjalanan zahir dan batinnya Allah hingga menjadi bayi yang suci. Kenapa disebut bayi itu suci? Karena hidup dan badan ini masih menjadi zahir batinnya Allah. Karena badan ini tanda bukti bahwa
hidup, bahwa urip itu sesungguhnya wujud, tidak gaib, tidak nyata. Maknanya Allah, uripe Allah, hayatullah, ruhullah itu nyata adanya, terbukti adanya. Badan inilah bukti nyatanya, tajallinya Allah, bukti nyatanya wusulnya Allah, bukti nyatanya dunungnya Allah kepada badan-badan ciptaannya. Karena tanpa badan, karena tanpa raga, maka tak akan terbukti bahwa Allah itu nyata. Jadi dengan kenyataan badan inilah terbukti bahwa yang lebih wujud, yang lebih hidup daripada badan ini adalah Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia dan akulah, kata Allah, sebagai rahasia di balik manusianya. Maknanya hiduplah di balik badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kematian manusia sudah kita saksikan bersama saat usia 50 tahun yang lalu, ketiadaan badan-badan ini, ketiadaan diri kita selama ini. 50 tahun yang lalu usia saya tidak ada, saya mati, saya gaib. Allah lah yang wujud, Allah lah yang nyata, Allah lah yang hidup, Allah lah yang berkuasa atas cikal bakal badan ini dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Inilah tanda bukti yang nyata bahwa sebenarnya hidup dan badan ini bukan kita dan bukan milik kita. Inilah bukti dari semua itu. Jadi bila kita tidak dibacakan ayat-ayat suci diri manusia kita, bila kita tidak dibacakan kitab-kitab masing-masing diri manusia kita, bila kita tidak tahu asal-usul kejadian keberadaan diri kita di dunia ini, maka selamanya kita akan buta. Buta di dalam kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Jadi jelaslah, sangat logis bahwa hidup dan badan ini memang sebenarnya bukan kita dan milik kita. Kita di sini posisinya hanyalah sebagai perompak. Kita di sini posisinya sebagai pengaku. Kita di sini posisinya sebagai pencuri apa-apa yang bukan milik kita. Sejak kapan kita merompak? Sejak kapan kita mencuri? Sejak kapan kita membegal hak-hak Allah menjadi milik diri kita? Maka sejak detik-detik akil balik tibalah, maka saat kita didatangkan oleh Allah sebagai tamu di dalam Masjidil Haram, yakni badan ini, dan di dalam Baitullah, yakni kehidupan ini, maka saat itulah
kita dilarang memakan kayu khuldi, maknanya kita dilarang mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini sebagai milik kita. Kita langgar, kita zalim kepada Allah, yakni dengan merampas, memakan buah khuldi yang berupa pengakuan bahwa hidup dan badan ini milik kita ketika menginjak detik-detik akil balik sekitar usia 5 sampai 7 tahun. Saat kita TK, sekolah dasar, taman kanak-kanak, kita mulai datang atas hidup dan badan ini. Kita mulai merampoki hak-hak Allah. Kita mulai merampasi apa-apa yang bukan kita, apa-apa yang bukan milik kita, yakni mulai mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badan kita sendiri, Abdul Halimnya, atau nama-nama masing-masing diri Anda sendiri. Sejak itulah kita merasa hidup, akan tetapi sejak itulah kita jatuh martabat kita ke lembah jahiliyah, jatuh martabat kita ke lembah kezaliman. Itulah sejak detik akil balik itulah maka dimatikan lagi kita setelah kita dihidupkan dari tanah sampai menjadi bayi, kemudian dimatikan lagi. Jadi syariatnya kelihatannya hidup, akan tetapi hakikatnya kita ini mati. Mati apanya? Bukan mati raganya, tapi mati jiwanya, mati imannya, roboh keyakinannya kepada Tuhan yang telah menghidupinya, yang telah menciptakannya. Inilah yang dimaksud kematian di sisi Allah, yakni ketika hati kita keras melebihi kerasnya batu, sehingga badan-badan ini sebagai kuburan, sebagai makam yang mana ditempatkanlah jiwa kita yang mati, dipendamlah oleh Allah jiwa kita yang mati di dalam kuburan raga-raga ini. Kemudian setelah dikubur jiwa kita yang mati, maka diazab kubur dengan berbagai macam-macam kebutuhan keduniaan. Karena yang kita pertuhankan di hati kita, diri kita, dan dunia di dalam hati kita selama ini. Inilah kematian yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kapan kita diazab di dalam siksa-siksa kubur? Sampai kapan kita dimatikan secara hakikatnya? Sampai kapan kita dibangunkan dari tidur yang panjang ini, tidur dan disertai siksa-siksa yang pedih di dalamnya, tidur disertai fahsya wal munkar, kezaliman, kejahilian hati kita terhadap Allah selama ini, yang mana kita lebih wujud daripada Allah selama ini. Kita lebih hidup daripada Allah selama ini.
Kita lebih nyata daripada Allah selama ini. Kita lebih berkuasa daripada Allah selama ini. Kita lebih kuat daripada Allah selama ini. Maknanya sampai kapan ini berakhir? Siksa dan azab kubur ini berakhir. Siksa dan azab kubur ini berakhir ketika datangnya Baiatul Akbar, yakni datangnya syakaratul maut, datangnya kiamat kubro, yakni kematian manusianya secara badan. Itulah tanda bahwa kita selama ini mati di sisi Allah. Bukan raga yang mati, tapi jiwa yang mati. Iman yang mati. Iman yang mana di dalam hati kita hanya beriman kepada iblis dan setan. Hanya beriman kepada hawa nafsu kita sendiri dan sekutu-sekutunya di dalamnya daripada iman kepada Allah. Jadi tinggal nunggu kita baiatnya sekarang atau baiat paksa saat syakaratul maut. Kita mati sekarang atau dimatikan secara paksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua tergantung kita. Jadi semua tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memilih hamba-hamba yang dipilihnya. Ketika Allah menjaga amanah-amanatullah terhadap hamba-hamba pilihannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kapan kita dihidupkan kembali? Jadi kapan kita dibangkitkan kembali dari kematian kejahilian hati ini? Dari kematian iman ini. Kita dibangkitkan kembali, kita dihidupkan kembali ketika kita sudah berbaiat. Ketika kita sudah mengalami kiamat kubro, yakni kiamat yang mana hidup dan badan, yang mana langit dan bumi yang selama ini kita akui sebagai milik kita, kita makan, yang selama ini kita selalu memakan langit dan bumi, memakan seluruh aktivitas yang diaktivitasi oleh badan dan hidup kita manusia. Ketika saat kita sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan pemahaman, mendapatkan kesadaran bahwa sebenarnya hidup dan badan ini bukan kita dan milik kita. Ketika berbaiat, maka kiamatkanlah semua itu, maka disitulah hari kebangkitan itu. Jadi meskipun masing-masing diri manusia hari kebangkitannya beda-beda, tidak berjamaah seperti yang kita pahami selama ini. Kadang hari kebangkitannya di usia 20 tahun, setelah lamanya bermaksiat menjadi Tuhan. Kadang kebangkitannya berumur 50 tahun. Kadang kebangkitannya berusia 70 tahun. Dan kadang kebangkitannya ketika datangnya Baiatul Akbar. Ketika datangnya hari perhitungan, yang mana diperhitungkan lagi dengan paksa dan siksa, diambil paksa hak-hak Allah yang selama ini kita rampasi, kita rampoki, dipisahkan semua, diambil dengan paksa dan azab
yang pedih. Jadi maknanya hari kebangkitan itu adalah ketika kita sudah rela dan ridho kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang mati, yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa, dan yang tak punya kehendak apapun kecuali kehendak Allah, kecuali kuasa Allah, kecuali uripe Allah, kecuali wujudullah. Jadi ketika kita sudah berbaiat kepada guru-guru pembimbing Anda yang Anda anggap mumpuni menurut Anda, maka disitulah hari kebangkitan manusianya, dihidupkannya kembali manusianya. Maknanya bukan hidup manusianya, manusianya yang mati, yang hidup hanya Allah. Sama seperti saat perjalanan cikal bakal badan sampai menjadi bayi, manusianya yang mati, yang hidup hanya Allah. Karena manusianya masih malam, masih mati, yang ada hanya Allah. Jadi ketika manusianya dibangkitkan kesadarannya, setelah kematiannya, setelah menyadari bahwa selama ini kita zalim, selama ini kita selalu bermaksiat kepada Allah, maka dibangkitkanlah manusianya, kesadarannya. Setelah manusia dibangkitkan seperti itu, ketika manusia sudah berbaiat, maka pasti bisa beramal soleh karena sudah bisa mengaplikasikan 6 rukun iman dan bisa mengaplikasikan 5 rukun Islam menjadi ahad. Iman kepada Allahnya sudah dipahaminya dengan sejarah yang sesungguhnya. Iman kepada malaikat sudah dipahaminya dengan yang sesungguh-sungguhnya. Iman kepada kitab-kitabnya Allah sudah dipahaminya dengan sesungguh-sungguhnya. Iman kepada para utusan-utusan Allah dipahaminya dengan yang sesungguh-sungguhnya. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir, inilah yang disebut baiat itu. Maka nyatalah kiamatnya. Inilah iman yang kelima, iman yang sebenar-benarnya, iman kepada hari kiamatnya. Bila kita menganggap hari kiamat itu besok, belum ada sekarang, mana mungkin kita dikatakan iman kepada hari kiamat, kepada hari akhir, sementara kita belum menyaksikan kiamat yang kita anggap runtuhnya, hancurnya langit dan bumi secara syariat. Maknanya kiamat yang dilalui pasti dilalui oleh manusia, kiamat diri manusianya, bukan kiamat yang di luar itu. Jangan mengurusi kiamat yang hanya Allah yang tahu. Kiamat diri kita inilah yang harus kita perhatikan. Kiamat diri kita inilah yang harus segera dikiamatkan agar kita sampai tahu, menyaksikan sendiri kekiamatan diri kita. Itulah iman kepada hari kiamat ketika kita saat berbaiat nanti. Kemudian iman kepada qada dan qadar ketika manusia sudah
mengalami kiamatnya, maka bangkitlah, dihidupkan lagi manusianya. Maknanya manusia sudah menyadari di dalam hatinya bahwa hidup dan badan ini bukan miliknya. Manusia sudah menyadari bahwa sesungguhnya yang bisa berafal atas hidup dan badan ini hanyalah Allah. Inilah yang disebut amal yang soleh. Amal yang bukan dilakukan oleh manusianya. Yakni amal soleh itu adalah amal yang diafali. Amal yang dikuasai oleh Allah sendiri. Maknanya hati yang sudah bangkit dari linafsi menuju lillahi ta'ala. Itulah kehidupan manusia yang kedua. Setelah manusia dibangkitkan, setelah manusia dihidupkan yang kedua, maka dikembalikan roji'un kepada Allah. Maknanya ketika kita sudah berbaiat akan selalu kembali dan kembali kepada Allah. Duduknya sudah kembali kepada Allah. Berdirinya sudah kembali kepada Allah. Sholatnya sudah mi'rad kepada Allah. Semua ibadahnya sudah kembali kepada Allah. Dan tidak tersesat lagi. Inilah makna dan hakikatnya dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-28, manusia dimatikan 2 kali dan manusia dihidupkan 2 kali. Jadi hakikat hari kebangkitan itu ya ketika manusia sudah berbaiat, manusia yang sudah rela dan ridho di dalam hatinya mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini memang bukan milik kita. Manusia yang sudah rela, manusia yang sudah ridho melewati baiatnya kembali kepada 50 tahun yang lalu ketika manusianya belum ada, ketika manusianya masih gaib. Jadi hamba-hamba yang dipilih di jalan ini ya memang langkah orangnya. Karena untuk membeli permata-permata ini sangatlah mahal. Maknanya otak kita, hawa nafsu kita tidak akan pernah rela dan ridho bila kita manusia ditiadakan. Bila diri manusia kita dimatikan di hati kita, yang hidup hanya Allah, yang urip hanya Allah. Iblis dan setan selamanya takkan pernah rela dan ridho bila kita kembali kepada Allah. Jadi dipeganglah manusianya agar tidak bisa pulang. Maknanya disuruh, diperintah oleh Tuhannya, yakni iblis dan setan, untuk mengaku-ngaku dan selalu mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milikmu Halim. Amal yang ada, perbuatan yang ada, apapun yang kau lakukan, itulah lakumu, bukan lakunya Allah. Jadi iblis dan setan memutarbalikkan fakta iman yang sebenar-benarnya, iman yang ada pada Nabi Muhammad. Imannya Nabi Muhammad adalah, Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Tapi nyatanya ayat-ayat Allah, iman kepada Allah sudah kita putar balikkan selama ini karena kita digoda dan disesatkan oleh iblis dan setan. Yakni kita disuruh mengaku-ngaku
bahwa yang bisa melempar itu hanyalah diriku. Allah tak bisa melempar. Bahwa yang bisa memanah itu adalah diriku. Allah tak bisa memanah. Bahwa yang bisa merokok itu Abdul Halimnya, bukan Allah yang bisa merokok. Yang bisa sholat itu diri Abdul Halimnya, bukan Allah yang bisa mensolatkan. Yang bisa bekerja itu diri Abdul Halimnya, bukan Allah yang bisa menguasai di dalam pekerjaan apapun. Jadi iblis dan setan selama ini memutarbalikkan fakta dari ayat-ayatnya Allah supaya kita tersesat dari jalan Allah yang dimiliki oleh iman yang ada di dalam hati junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya bertuhankan Allah semata. Tapi kita selama ini syariatnya nyembah Allah, tapi hakikatnya di dalam hati kita nyembah dan mengabdi kepada iblis dan setan yang merupakan kewujudan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Jadi itulah kisah diri manusia kita. Manusia dimatikan 2 kali dan manusia dihidupkan 2 kali. Maka bangkitlah manusia dan dikembalikan kepada Tuhannya. Mari kita buktikan lagi, kita baca lagi ayatnya biar kita bertambah yakin dan biar kita semakin tahu dengan apa yang kita lakukan selama ini yang ternyata kita berada di dalam kezaliman, di dalam kejahiliaan hati, agar kita sadar bahwa kita selama ini hanya sebagai perampok hak-hak Allah. Untuk pemantapan kita bacakan lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati? Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia akan mematikan kamu dan akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Maka jelaslah ayat-ayat Allah ini bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Semoga kita semua, termasuk diri saya, akan selalu diberikan hidayatullah, diberikan kepahaman oleh Allah, sehingga kita akan bangkit, dibangkitkan dan dikembalikan kepada hak-hak Allah yang selama ini kita akui sebagai hak-hak kita. Semoga kita dapat kembali dengan rela dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang baiatul akbar, baiat yang dipaksa oleh Allah untuk mengembalikan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dhalimin daf'ul bala agar senantiasa hati terjaga dari kezaliman hawa nafsu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.